Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Nadia akan membahas tutorial 14 rumus Excel. Yang pertama ada fungsi sum. Sum merupakan rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum ini merupakan rumus yang paling familiar dan sering kita gunakan di antara rumus-rumus yang lainnya. Di sini ada contoh data yang sudah disiapkan. Caranya, klik sama dengan sum, buka kurung, kita blok nilainya. Kemudian enter. Nah, totalnya ada 606. Lanjut yang kedua ada fungsi count. Count digunakan untuk banyaknya data, mirip dengan sum, akan tetapi bedanya adalah sum untuk menjumlahkan data, sedangkan count adalah untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Nah, langsung kita coba ya. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik count, buka kurung, kita blok nilainya, kemudian enter. Nah, jadi nilai banyaknya ada 7. Ketiga, ada fungsi average. Average ini digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data suatu range. Nah, langsung kita coba ya. Caranya sama dengan average, kemudian buka kurung, kita blok nilainya, lalu enter. Nah, nilai rata-ratanya 86,57. Kita masuk ke fungsi keempat, ada if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan kriteria tertentu. If sering dijumpai pada pengelolaan data yang terdapat berhubungan dengan perbandingan dari suatu sel. Nah, di sini sudah ada data pada suatu tabel yang ingin mendapatkan nilai predikatnya berdasarkan nilai mahasiswa. Adapun keterangannya sudah ada di sini. Nah, nilainya kalau 90 sampai 100 dia mendapatkan predikat A, 61 sampai 89 mendapatkan B, 0 sampai 60 mendapatkan predikat C. Rumusnya sama dengan if, buka kurung, kita blok nilainya, besar sama dengan 90, tanda petik A, kemudian koma if, kita blok lagi nilainya, besar sama dengan 61, tanda petik B, C. Nah, sama dengan if, kita blok nilainya, besar sama dengan 90, tanda petik A, dipetik lagi, if, buka kurung, kita blok nilainya, besar dari sama dengan 61, B, C, kemudian enter. Yes. Nah, kan muncul nilainya B. Caranya agar lebih cepat kita copy ke bawah. Nah, akan otomatis nilainya langsung seperti itu. Ke fungsi selanjutnya yaitu sum if. Sum if merupakan turunan dari fungsi sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu.
Nah, di sini ada contoh tabel yang berisikan data nilai mahasiswa juga jenis kelamin. Di sini mencari nilai total laki-laki dan total nilai perempuan. Rumusnya sama dengan sum if buka kurung blok lengthnya, kemudian koma, tanda petik laki, tanda petik, koma, blok nilainya, kemudian enter. Nah, total nilai dari laki-laki adalah 253. Kemudian kita cari total nilai dari perempuan. Sama dengan sum if buka kurung, kita klik blok lagi jenis kelaminnya, kemudian koma, tanda petik perempuan. Tanda petik, koma, blok nilainya, kemudian enter. Nah, total nilai perempuan 353. Fungsi selanjutnya yaitu countif. Countif merupakan turunan dari fungsi count, di mana countif digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Bisa melihat tabel di bawah ini mirip dengan count. Cuman ingin mengetahui banyaknya mahasiswa laki-laki pada tabel ini, juga berada banyak mahasiswa perempuan. Banyak mahasiswa laki-laki, rumusnya sama dengan count if buka kurung, kemudian blok data yang ingin menghitung data jenis kelamin, lalu koma, petik laki, tanda petik, kemudian enter. Nah, jadi di sini laki-laki ada 3. Banyak mahasiswa perempuan, rumusnya sama dengan count if buka kurung, kita blok jenis kelamin, koma, tanda petik perempuan, tanda petik enter. Nah, perempuan ada 4. Selanjutnya kita ke proper. Per merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf-huruf besar di huruf pertama pada string teks dan huruf-huruf selanjutnya dijadikan huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama huruf kapital, seterusnya huruf kecil. Kita coba ya. Sama dengan proper buka kurung, kita blok teksnya, kemudian enter. Nah, di huruf pertama adalah huruf kapital. Lanjut kita ke upper. Upper adalah fungsi yang digunakan untuk mengkonvert semua teks menjadi besar. Rumus upper sama dengan upper buka kurung, kita blok teksnya, kemudian enter. Nah, huruf yang tadi huruf kapital dan kecil menjadi huruf kapital atau huruf besar semuanya. Rumus ke-9 yaitu lower. Lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua huruf menjadi kecil. Jadi kebalikan dari rumus upper. Rumusnya sama dengan lower
buka kurung, kita blok teksnya, kemudian enter. Yang tadi huruf kapital menjadi huruf kecil semuanya. Selanjutnya rumus ke-10 ada left, mid, dan right. Left, mid, dan right merupakan fungsi teks pada Excel di mana left adalah memberikan karakter dari suatu sel yang dimulai dari kiri. Mid berfungsi untuk mengambil dari beberapa karakter yang dimulai dari tengah. Dan right mengambil dari karakter dimulai dari kanan. Rumus left sama dengan left, buka kurung, kita blok, kita koma, lalu 3. Kenapa 3? Karena kita mau membagi menjadi 3. Karena ini semuanya kan ada 9. Jadi kita bagi sama rata, kemudian enter. Keluarlah kalimat yang pertama yaitu in. Lalu yang tengah rumusnya sama dengan mid, buka kurung, kita blok teksnya, kemudian koma, lalu 4. Kenapa 4? Karena O ada di barisan keempat, koma 3. Kenapa 3? Karena kita hanya mengambil huruf O, N, dan E, kemudian enter. Selanjutnya rumus right. Right, buka kurung, kita blok teksnya, koma 3. Kenapa 3? Karena sisa hurufnya tinggal 3. Enter. Nah, jadi sudah terbagi menjadi 3. Rumus ke-11 yaitu len. Len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Ingin tahu ada berapa karakter pada kalimat komputer ini? Rumusnya sama dengan len, buka kurung, blok teksnya, kemudian enter. Jadi ada 8 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ada fungsi round. Round digunakan untuk membulatkan jumlah digit yang digunakan. Fungsi ini biasanya dijumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal yang seperti koma-koma, sehingga memerlukan proses pembulatan. Rumusnya sama dengan round, buka kurung, kita blok teksnya, koma 2. Kenapa 2? Karena kita memerlukan 2 angka di belakang koma, kemudian enter. Nah, jadi bulat 16,68. Fungsi ke-13 yaitu concatenate. Concatenate digunakan untuk menggabungkan kata di gambar ini. Ada 3 teks dan digabungkan dengan satu kalimat. Rumusnya sama dengan concatenate, buka kurung, kita blok teks pertama, koma, blok teks kedua, koma, blok teks ketiga, kemudian enter. Nah, aku cinta Indonesia. Ke-14 yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Sama-sama merupakan fungsi yang mengambil data-data lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Nah, dua fungsi ini sering ditemui pada tugas-tugas perkantoran maupun perkuliahan. Perbedaannya, VLOOKUP mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Rumus VLOOKUP, kita pertama mencari nama barang. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita blok kodenya, kemudian koma, kita blok tabel bantunya semuanya, koma, nama barang ada di kolom keberapa? Kolom kedua, koma, kemudian false.
Sebelum itu kita harus mengunci di bagian B17 sampai E21. Kenapa? Kalau kita tidak mengunci akan tidak beraturan. Jadi kita menguncinya di sini. Dan seperti itu, seperti tanda simbol US dollar. Jika sudah, langsung enter. Nah, langsung keluar bacaannya shampoo. Kita copy ke bawah ya. Oke, selanjutnya kita mencari harga. Kurang lebih rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita klik, kita blok kodenya, koma, kita blok tabel bantunya semuanya, koma, ada di tabel keberapa harga? Ada di ketiga, koma, file C. Jangan lupa untuk mengunci. Kemudian enter. Nah, langsung kita copy ke bawah ya. Selanjutnya kita mencari satuan. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, blok kode A, koma, kita blok kode bantu semuanya, kemudian koma, 4, koma, file C. Lalu kita kunci. Enter. Kita tinggal copy. Nah, sudah selesai untuk di VLOOKUP. Sekarang kita ke VLOOKUP. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, blok kodenya, koma, blok tabel bantu semuanya, koma, 2, koma, file C. Nah, jangan lupa untuk mengunci. Oke. Lalu kita mencari harga sama dengan VLOOKUP, buka kurung, D, koma, tabel bantunya, koma, 3, koma, file C. Lalu kita kunci. Enter. Tinggal kita copy. Kita mencari satuan sama dengan VLOOKUP, blok kodenya, koma, kita blok tabel bantu, koma, 4, koma, file C. Kemudian kita kunci. Enter. Lalu kita copy ke bawah. Nah, lalu
kita copy ke bawah. Oke, tugas kita sudah selesai.